Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian? Saya percaya kita ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ada hari lagi Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami mengawali hari ini Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, hari ini bacaan Alkitab kita dari Matius 14 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Nah, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berani Menyatakan Kebenaran. Pada bulan Juni tahun 2007, sejumlah guru yang tergabung dalam komunitas Air Mata Bunda diejek, dipermalukan, dituduh sok suci, dan diancam secara fisik. Derita pun berlanjut. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan diberhentikan dari profesinya. Penyebabnya, ternyata mereka membongkar kebocoran dan kecurangan dalam ujian nasional. Kisah nyata ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang berani menyatakan kebenaran di tengah kehancuran moral. Yohanes Pembaptis pun mengalami penderitaan yang sangat tragis. Ya, ia dengan berani menegur Raja Herodes karena telah mengambil Herodias, istri Filipus, saudara Herodes sendiri. Resikonya pun jelas, Herodes murka dan memerintahkan agar Yohanes ditangkap, dibelenggu dan dipenjara. Tidak cukup sampai di situ, lewat sebuah skenario jahat, hidupnya harus berakhir dengan kepalanya yang dipenggal. Demi sebuah prinsip, Yohanes Pembaptis rela untuk menderita. Demi membela sebuah nilai luhur, ia rela menanggung resiko dihukum mati di tangan seorang penguasa lalim. Hidup untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran karena nilai moral memang tidak mudah. Perjuangan dan keberanian kita bisa berbuah penderitaan, bahkan mungkin ancaman kehilangan nyawa. Menyadari harga diri yang harus dibayar, saya ulangi, menyadari harga yang harus dibayar ini, akankah kita tetap berdiri sebagai seorang percaya yang ditetapkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah angkatan yang bengkok hatinya? Berani menyatakan kebenaran memang mahal harganya. Masih adakah orang percaya yang berani membayarnya? Ya, jadi teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita sebagai seorang percaya berani menyatakan kebenaran. Seringkali memang untuk menyatakan kebenaran ada banyak tantangan, ada banyak resiko yang harus dihadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh kompromi terhadap kejahatan, terhadap penipuan, terhadap kesalahan. Jika itu memang harus diingatkan dan harus ditegur, maka kita sebagai orang percaya harus menyampaikan kebenaran.
Sehingga melalui kebenaran ini orang melihat siapa Tuhan di dalam kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga adalah kebenaran. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua dan kita dijadikan pribadi-pribadi yang berani menyatakan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman agar nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.